Halo sahabat guru berbagi dari berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah podcast guru berbagi yang akan mengundang guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan cerita inspiratif dan perjuangannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Podcast guru berbagi ini ingin menyebarkan inspirasi kepada guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di luar sana yang sepenuh hati ingin bergerak maju dan berjuang menjadi seorang pendidik sejati. Meski dalam keterbatasan, para guru ini justru mampu memiliki cara yang kreatif dan mereka mampu berdamai dalam berbagai kondisi, memanfaatkan keadaan untuk berkarya, berinovasi, dan berdaya. Pada episode perdana, kami hadirkan seorang guru yang berasal dari Jawa Barat. Beliau mengajar di Sekolah Dasar 061 Cijarah, Kota Bandung. Kami hadirkan karena sosok guru satu ini memiliki banyak pesona. Selain karena karyanya, namun juga memiliki paras yang mirip dengan salah satu penyanyi terkenal yang ada di Indonesia. Sahabat guru berbagi penasaran? Mari kita sambut, ini dia guru inspiratif yang akan berbagi pada siang hari ini, Dadan Irsyada. Selamat siang Pak Dadan. Selamat siang, Mbak. Ya, apa kabar Pak Dadan? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Dadan ini mungkin untuk lebih akrab boleh saya panggil Kang Dadan mungkin ya? Iya, boleh dipanggil Kang Dadan, boleh, Mbak. Betul. Ya. Jadi para sahabat guru berbagi, benar tadi saya sudah bilang kalau wajahnya mirip Afgan ya. Iya, Iya. Kang Dadan ini usianya kalau boleh tahu berapa ya? Oke. Untuk usia sekarang jujur nih, Mbak. Oke, Iya, untuk jujur usia dong para sahabat guru ya, berbagi ya. siap. Baru 33 tahun, Mbak, seperti itu. Oke, 33 tahun. baik. Mungkin sahabat guru berbagi ini kan ingin tahu ya lebih dalam biografi Kang Dadan ini. Jadi sebelumnya ini Kang Dadan sudah menjadi guru sejak tahun 2010, betul ya? Betul, Ya. Mbak. Awal karirnya sebagai guru kelas di SD Lab School UPI Kampus Cibiru. Nah, Kang Dadan ini mungkin sahabat guru berbagi kan hanya bisa melihat melalui portal guru berbagi yang sudah Kang Dadan upload ya. Betul, iya, iya. Jadi, tapi kan nggak tahu mereka ceritanya seperti apa, kok bisa Kang Dadan ini terjun di dalam portal guru berbagi, khususnya dalam program membuat RPP yang saya dengar sangat inovatif ya. Ya, sahabat guru berbagi ya, mungkin bisa sedikit diceritakan awal mulanya seperti apa? Oke, awal mulanya pertama kali sebetulnya ini ada sebuah sosok yang tidak bisa saya lupakan, Mbak. Beliau adalah Ibu Neng Lani Erlina MPD. Beliau salah satu kepala sekolah juga di SDN 214 Perumna Cijarah Kota Bandung. Dan beliau juga pada saat itu merupakan mentor latsar saya. Jadi barangkali ada rekan-rekan guru yang baru diangkat tahun 2019. Di 2 tahun tersebut saya kebetulan mempunyai tugas untuk membuat laporan aktualisasi. Nah, aktualisasi yang dibuat ini program adalah membuat website sekolah. Dari website sekolah ini kemudian saya mengembangkan dan saya sudah berencana 5 tahun ke depan itu harus seperti apa website ini. Sehingga tidak hanya website untuk informasi, akan tetapi website ini akan dikembangkan lagi sehingga muncullah sekolah kami mungkin salah satu, bukan satu-satunya tapi salah satu di Kota Bandung yang sudah mendapatkan 2 lisensi, yaitu Google Suite for Education dan yang kedua adalah Microsoft 365 yang fasilitas A1 tersebut. Nah, setelah itu setelah berakhir aktualisasi, Ibu Neng Lani ini tertarik karena mungkin passion saya sudah dikenal juga oleh beliau, sehingga akhirnya Pak Irsad coba buka guru berbagi. Caranya nanti masuk dulu Pak Irsad ke GTK di SIMPKB, nanti kan ada nama Pak Irsad, masuk login di situ. Pak Irsad coba deh buat RPP yang baru seperti itu sih, Mas. Oh, jadi berawal dari Ibu Lani yang melihat kemampuan Kang Dadan ini ya dalam Iya, membuat website. Mungkin nanti Ibu Lani ini akan menyimak tayangan ini ya, dan begitu bangganya beliau melihat Kang Dadan duduk pada siang hari ini di sini menjelaskan kepada sahabat guru berbagi terhadap program RPP inovatif ya namanya ya, Iya, yang sudah Kang Dadan ini buat. Kalau tadi saya nggak salah dengar ya, Bu Lani ini panggilnya ke Kang Dadan Kang Irsyad ya? iya. Jadinya Pak Irsad, Mbak, gitu betul. Oh, Pak Iya, Irsyad. iya. Ya, sahabat guru berbagi. Jadi mungkin biar lebih enak ya, saya ganti jadi Kang Irsyad ya. Iya, boleh. Ya, Karena oke. titik balik juga buat saya dari nama Dadan ke Irsad. Ya, alhamdulillah seru juga, sama sih, bukan yang lain gitu. Jadi bisa panggil Kang Irsad seperti itu. Oke, baik. Mungkin sahabat guru berbagi
bisa di sini untuk sebelum kita menceritakan lebih dalam mengenai RPP inovatif ini, mungkin sahabat guru berbagi bisa mengambil ponselnya Ya, atau betul. menyiapkan laptopnya ya. Jadi pada siang ini kan Kang Irsyad sudah hadir, mungkin nanti bisa menjelaskan bagaimana RPP inovatif itu. Baik, Kang Irsyad, ini kok bisa terpikir ya membuat RPP inovatif dalam mungkin saya sebut versi yang lebih modern ya, versi Iya. digital, karena seperti yang kita ketahui bersama ya, sahabat guru berbagi, Mas Menteri itu kan sudah melakukan terobosan dengan menyederhanakan RPP menjadi satu ataupun 2 lembar. Namun Kang Irsyad ini memiliki terobosan yang lebih canggih lagi gitu dari menciptakan RPP yang tadinya hanya sebatas lembaran kemudian diubah menjadi bentuk secara virtual ya. Mungkin kalau saya lihat di portal guru berbagi itu kan seperti kayak Android ya tampilannya berupa Ya. gambar-gambar simbol-simbol yang memudahkan sahabat guru berbagi untuk mengakses pembelajaran dalam RPP ya. Jadi mungkin bisa nggak lebih didetailkan, dijelaskan sambil sahabat guru berbagi ini membuka ya di dalam portal guru berbagi. Silakan Kang Irsyad. Oke, pertama kali dapat dibayangkan seperti ini. Untuk RPP yang sudah diupload itu, pertama kali Bapak Ibu akan melihat sebuah tampilan user interface. Di awal itu banyak icon-icon, banyak juga keterangan dari icon tersebut. Contohnya latar belakangnya, di bawahnya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada juga outcome pembelajaran, bahkan sampai nanti ada link. Jadi dalam icon-icon tersebut itu sebenarnya terhubung satu sama lain. Berarti ada yang terhubung di dalam file tersebut dan ada juga terhubung ke materi. Berarti ketika klik materi akan langsung terhubung ke materi. Ketika diklik yang bagian soal, dia akan terhubung ke soal. Bahkan kalau ada ingin mencoba kuis, klik juga menggunakan Quizzes, itu akan juga masuk ke Quizzes. Nah, di samping itu kalau saya lihat selama ini yang dibuat itu sebetulnya saya ingin mencoba memudahkan guru-guru untuk mengakses RPP tersebut, baik dari segi fitur, bahkan sampai saya gunakan juga fitur pengaduan masalah. Di situ Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kanan itu ada sebuah fitur pengaduan masalah. Apabila Bapak dan Ibu ada kesulitan, bisa langsung bertanya. Dan itu alhamdulillah responnya untuk yang menggunakan kuis sudah banyak. Jadi saya juga sudah dapat yang meminta rekapan, jadi otomatis juga bisa meminta rekapan nilai, Mbak. Jadi ketika Kalau misalnya tadi ada untuk yang pengaduan masalah ya, kira-kira kalau misalnya itu yang akan menjawab siapa ya? Nah, apakah itu akan dijawab secara mungkin nanti kan sahabat guru berbagi pada saat memulai kita mencoba untuk menggunakan RPP inovatif itu, terus tiba-tiba ada trouble atau mungkin ada saran ataupun masukan, bisa langsung klik di tombol itu ya? Betul. Okay. Ya, jadi semuanya itu by system dan oleh saya sendiri sebenarnya pengelolanya. Jadi benar-benar yang dilakukan itu karena saya yang tahu konsepnya, saya yang membuat konsepnya dan mau tidak mau sampai yang apalagi yang kalau pengaduan masalah alhamdulillah tidak banyak. Yang ribet itu bukan ribet sih, tapi tantangan bagi saya ketika ada guru yang meminta rekapan nilai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memberikan nilainya, meminta rekap nilai tersebut, saya akan otomatis harus mencari dulu, di sorting dulu, kemudian saya kirim lewat WhatsApp. Jadi memang semuanya itu digunakan dan dilakukan oleh saya sendiri gitu, Mbak. Seperti itu. Kalau gitu, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana menggunakan fitur dari RPP inovatif ini, mungkin sahabat guru berbagi pun juga ingin tahu, setelah Kang Irsyad ini membuat RPP inovatif, kira-kira siapa sih orang pertama ya yang dikasih tahu, diinformasikan ini loh RPP inovatifnya gitu. Kira-kira siapa ya? Oke. Untuk hal tersebut pertama kali jelas Ibu Neng Lani Erlina, kemudian lanjut ke kepala sekolah saya Bapak Januar Maslia di MPD. Kalau Bu Neng Lani kan sudah saya sementara PLT, sekarang Pak Januar. Kemudian istri saya juga, beliau terlibat langsung juga untuk melihat konsep RP seperti apa, bagaimana saya selalu minta saran beliau. Dan ya tentu saja guru-guru di kelas, di sekolah juga dan teman-teman di grup-grup yang sudah saya kenal gitu, seperti itu pertama kali. Berarti pastinya beliau-beliau yang tadi Kang Irsyad sebutkan sangat bangga ya. Ya mudah-mudahan. Ya, mungkin kebetulan di sini kan nanti kita juga bisa melihat tayangan dan yang tadi Bu Lani dan kepala sekolah ya dan juga istri Kang Irsyad mungkin akan sangat bangga ya bahwa sahabat guru berbagi, portal guru berbagi ini gak cuma hanya untuk sekedar guru-guru memberikan inspirasi dan inovasinya terhadap berbagai karya, namun juga ada
sisi lain dari itu yaitu berupa kebanggaan dari seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya, yang akhirnya menjadikan murid itu menjadi uh, berkarya ya, berkembang untuk sama-sama ya membawa perubahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Kang Irsyad, kira-kira ini kan dengan usia yang masih menurut saya relatif muda ya, dengan karya yang luar biasa, dan inovasi ini kan sangat memudahkan para guru ya Betul. dalam membuat RPP. Nah, Kang Irsyad, berapa sih total program RPP yang sudah Kang Irsyad upload di portal Guru Berbagi? Oke. Untuk total yang diupload semuanya hanya 10 sebenarnya. Jadi 10 itu 7 untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6, dan 3 untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Jadi semuanya memang keterbatasan saya juga ternyata untuk membuat lebih dari itu, dan memang ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan gitu, seperti itu, Mbak. Ya, sahabat Guru Berbagi pasti lebih ingin tahu lagi lebih dalam mengenai RPP inovatif ini. Dari tadi juga saya penasaran nih Kang Irsyad. Betul. RPP inovatif dengan RPP yang biasa itu apa sih bedanya? Kadang kan kita taunya RPP lembaran. Betul. Karena kan tidak semua ya sahabat Guru Berbagi ini mungkin memahami ya literasi digital, mungkin masing-masing Betul. orang berbeda gitu. Ya, Jadi betul. di portal Guru Berbagi ini apapun bisa kita cari solusinya, karena portal Guru Berbagi ini memberikan solusi, memberikan penyelesaian terhadap sahabat Guru Berbagi, baik yang memiliki masalah terhadap pola mengajar gitu. Jadi mungkin bisa nggak dijelasin yang membedakan RPP inovatif dengan RPP yang biasa itu seperti apa? Oke, untuk RPP yang dibuat sebenarnya sederhana ya. Seperti setelah keluar surat edaran nomor 4 tahun 2020 di Kemdikbud itu, pertama hanya berfokus kepada, bukan hanya sih sebetulnya, tapi ada salah satu kecakapan hidup tentang menangani atau di COVID itu kan, bagaimana kita mencegah penyebaran COVID. Nah, RPP tersebut sebenarnya pertamanya konsepnya sama, RPP yang satu lembar itu, dalam artian penyederhanaan RPP itu hanya ada materi, tujuan, dan evaluasi. Jadi 3 aspek itu yang kemudian saya lengkapi dan saya kemas sehingga lebih inovatif. Nah, untuk RPP-nya sendiri saya lebih tonjolkan juga tidak hanya tujuan, tapi ada juga outcome pembelajaran seperti apa. Kemudian selain outcome juga di situ RPP-nya 10 RPP tersebut yang dibuat harus melibatkan adanya interaksi antara peserta didik dan orang tua di rumah. Sehingga Bapak dan Ibu apabila melihat RPP tersebut, di situ akan sangat terlihat sekali alurnya sudah sangat dimudahkan kalau menurut saya. Jadi dari alurnya seperti apa, bahkan ada inovasi mudahnya seperti ini. Inovasi mudahnya pertama Ibu download, yang kedua share, kemudian 3 ajukan rekap nilai. Dalam artian rekap nilai siswa. Nah, tidak salah juga rekap nilai ini memang hanya untuk pengetahuan, tapi ada 3 aspek kan yang dinilai, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan juga. Nah, ketiga aspek tersebut sebenarnya bisa juga dinilai dan ada rambu-rambunya. Misalkan kecakapan hidup tentang kalau keterampilan, misalnya keterampilan dalam menggunakan HP untuk pembelajaran. Kemudian kalau sikap adalah ketika misalkan materinya tentang mencegah COVID, misalkan keterampilannya ada tuntutan siswa tersebut ketika berada di kerumunan coba pakai masker. Jadi ada hal-hal seperti itu yang bisa saya gali. Nah, semua itu dikemas dalam sebuah RPP yang betul-betul digital, dalam artian betul tampilan tadi seperti Android. Tapi kan di Berbagi ini tidak bisa aplikasi, bukan, karena saya juga basicnya hanya guru SD, PGSD, S1 PGSD. Tapi memang ada passion saya di bidang teknologi dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, sehingga ketika RPP tersebut di-download akan sangat berbeda. Jadi inovatifnya tersebut dari segi fitur, karena memang dari platform itu saya didukung juga oleh Google Suite for Education gitu. Jadi dengan lisensi tersebut saya bisa lebih mudah menggunakan data yang lebih besar, berapapun yang masuk, file yang masuk seperti apa, itu tidak ada kesulitan juga. Seperti itu paling, Mbak. Ya, baik. Mungkin tadi sudah sahabat Guru Berbagi kita dengar bersama ya. Jadi perbedaan RPP yang inovatif dengan RPP yang biasa. Cuma nih ada yang lebih menarik nih sahabat Guru Berbagi. Kalau di RPP inovatif ini, tadi Kang Irsyad itu menciptakan kuis. Nah, kuisnya tuh seperti apa ya Kang Irsyad ya? Mungkin nanti para sahabat Guru Berbagi yang memang belum pernah mengikuti kuis tersebut mungkin mau mencoba. Bisa dijelasin nggak? Ya, betul. Pertama ada juga
Maksudnya gini, ada yang sudah 2 gelombang yang sudah mendapatkan kuis. Jadi pertama kuis itu memang bentuknya dari Quizizz yang quizizz.com tersebut. Jadi justru itu adalah alat untuk evaluasi atau istilahnya ada apresiasi kepada siswa yang mencoba soal. Jadi ada soal yang untuk pengetahuan itu kan berbeda. Kalau untuk kuisis berbeda juga. Jadi apabila ingin ikutan kuis, hadiahnya juga ada. Oh, ada gitu. hadiahnya Betul, juga. ada Wah, hadiahnya sahabat juga, guru Mbak. berbagi. Ternyata ada hadiahnya juga. Betul, Saya betul. kalau dengar hadiah nih Kang Irsyad, aduh saya semangat banget. Gimana bisa dijelasin nggak tuh hadiahnya seperti apa? Oke. Untuk hadiahnya sebenarnya hanya sebatas pulsa ya. Pulsa tidak besar juga karena ini memang biaya Pulsa dan sendiri. kuota juga. Enggak hanya punya pulsa untuk mungkin kuota hanya sedikit sih, tidak Oh, besar, cuma tapi pulsa. ya untuk sebagai maksudnya saya juga alhamdulillah ternyata dipakai oleh rekan-rekan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi sebagai apresiasi saja sih sebenarnya. Tidak besar sih sebetulnya, tidak besar. Kalau boleh tahu nih berapa sih? Kalau Pasti malu kan- kalau sekelas ini. Pasti kan sahabat guru berbagi ingin lebih. Bukan, kita tidak pernah menilai sesuatu itu dari besarannya, tapi kita ambil dari maknanya gitu. Maknanya bahwa besar kecil jangan pernah dilihat gitu, tapi bagaimana kontribusi Kang Irsyad untuk berjuang bersama gitu, membawa perubahan untuk guru-guru berbagi ini. Jadi boleh nggak sih tahu berapa sih? Ya cuma 20.000 lah Oh, satu orang itu 20.000. kan. Ya karena saya juga berpikir ya pertama itu sedekah juga sih ya untuk hal seperti, tapi memang tidak terlalu besar sih. Oh, baik. Jadi sahabat guru berbagi sudah mendengar hadiahnya berupa pulsa ya sebesar 20.000. Namun 20.000 itu ya kali berapa itu lumayan juga Kang Irsyad ya. Iya, tapi sebenarnya tidak per Tapi tidak ada- memberatkan Kang tidak Irsyad sih. sendiri. Hanya dipilih setiap bulan itu hanya 2 pemenang Oh, 2 sebetulnya. pemenang. Ya tidak terlalu banyak Oke, juga. Jadi tidak dipakai berapa ribu, saya juga tinggal keluar berapa gitu, tidak seperti itu sih. Oh, jadi 2 pemenang. Ah, kalau begitu sahabat guru berbagi, buruan kita buka portal guru berbagi, terus kita lihat RPP inovatif yang diupload oleh Kang Irsyad. Kalau tadi sudah 10 ya, mungkin nanti lepas dari tayang ini akan banyak lagi RPP inovatif yang akan dibuat oleh Kang Irsyad. Jadi selalu guru berbagi cek portal guru berbagi. Oke, baik Kang Irsyad. Kalau tadi kan saya lihat RPP inovatif ini sangat bagus ya. Cuma saya terpikir bagaimana dengan sahabat guru berbagi ini ya, terutama guru-guru yang berada di perbatasan. Tuh. Apakah bisa untuk mengakses RPP inovatif ini gitu? Karena kalau yang tadi kita sudah dengar bersama, RPP inovatif ini kan membutuhkan fasilitas dan akses internet yang cukup memadai ya, Kang Betul. Irsyad ya. Mungkin bisa nggak dijelasin untuk sahabat guru berbagi yang ada di wilayah sana? Oke, jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya kenapa saya membuat konsep RPP tersebut digital? Nah, sekarang ini zaman era digital. Adapun saya sebenarnya bukan tidak memikirkan, tapi saya tidak terlalu menjadi bagian yang betul-betul memusingkan saya. Dalam artian, ini adalah waktu bagi saya untuk setidaknya memberikan sebuah karya yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan, dan mungkin karya ini tidak hanya sebatas karya asal buat, tapi saya punya konsepnya, saya punya alurnya seperti apa, dan jelas di situ kalaupun ingin ada yang mengetahui lebih jauh, saya dapat menerangkan kembali. Nah, adapun apabila ada yang kesulitan dengan internet, karena bagaimanapun juga di era digital, apalagi sekarang, ya itu kemungkinan saya juga tidak bisa menafikan hal tersebut. Hal tersebut masih akan sangat menyulitkan juga apabila memang tidak terkoneksi dengan internet. Tapi sebetulnya seperti ini, apabila HP ataupun yang dimiliki guru dan orang tua sudah mempunyai WhatsApp, sebetulnya secara otomatis pasti akan ada browser yang bisa digunakan. Ketika browser tersebut digunakan, kemungkinan ketika membuka file PDF juga pasti bisa. Dan ketika di file PDF itu akan beberapa banyak hyperlink, ketika ibu menggunakan browser untuk masuk ke guru berbagi, dan semuanya itu sama. Jadi sebetulnya tidak terlalu harus HP seperti apa, internet seperti apa, tapi memang HP dan internet adalah salah satu yang memang harus digunakan dan diperlukan saat ini untuk hal tersebut. Baik, jadi jelas ya sahabat guru berbagi, sebelumnya mungkin yang untuk sahabat guru berbagi yang ada di wilayah perbatasan, jangan khawatir dan tetap bersemangat selama salah satu ponsel kita masih memiliki fitur WhatsApp itu masih bisa diakses, dan insya Allah ke depan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya juga akan lebih menggali wilayah perbatasan, dan insya Allah mungkin akan memberikan fasilitas atau
menyediakan untuk para guru ini dapat mengakses ya beragam ilmu yang ada di portal Guru Berbagi. Ya, baik Kang Irsyad, ini pertanyaannya yang paling menarik sih ya. Oh iya, Sebenarnya awal tujuan RPP Inovatif ini kan hanya untuk SD ya. betul. Ah, kira-kira ada nggak sih harapan khusus dari Kang Irsyad untuk mengajak guru-guru lain untuk membuat inovasi baru yang bisa dibagikan di dalam portal Guru Berbagi. Jadi kan kita dari apa namanya kita kan nggak cuma untuk SD ya, tapi Betul, kan ada betul. SMP, ada SMA atau mungkin bahkan PAUD gitu. Jadi mungkin bisa nggak apa ada harapan khusus gitu? Bisa dijelaskan? Oke, dapat saya jelaskan juga, betul. Ini adalah konsep RPP pertama untuk SD. Dan memang saya guru SD, dari situ dulu basicnya. Ketika saya guru SD, berarti yang bisa saya bagikan untuk rekan-rekan di SD, itu yang pertama. Tapi yang kedua, apabila memang ingin digunakan di SMP, karena yang menariknya, ada yang menggunakan kuisi juga anak SMK dan SMA, seperti itu, Mbak. Gitu ya. Jadi memang mungkin tertarik juga dengan hadiahnya kuis, jadi ya Iya, satu baik. seperti itunya. Tapi memang ketika ingin digunakan, sangat bisa sekali. Ketika ingin, karena itu kalau bisa dikatakan itu ada sebuah dummy atau bisa dikatakan juga template untuk RPP yang bisa dikembangkan baik di tingkatan lanjutan berikutnya gitu. Jadi tidak sebatas untuk SD. Tapi memang saya menyesuaikan kontennya, materinya, pertanyaannya hanya untuk wilayah ranah SD. Untuk saat ini itu yang baru dikembangkan. Oke, Seperti baik. itu. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk para sahabat guru berbagi ya, baik dari kalangan SMP ataupun SMA bahkan PAUD untuk mencoba untuk RPP inovatif ini ya. Betul, ya Baik. boleh. Kang Irsyad, kalau tadi pertanyaan saya menarik. Kalau Mhm. sekarang agak sedikit pribadi ya, nggak apa-apa ya sahabat guru berbagi ya. Iya, iya, silakan, Mbak. Sebenarnya kan sudah menciptakan sebuah inovasi. Kalau Mhm. menurut saya itu adalah inovasi dan terobosan yang sangat amat menarik ya. Ya, Kira-kira ada nggak sih panggilan atau Kang Irsa pernah diajak berdiskusi ataupun diminta untuk membuat RPP di sekolah lain, oleh pihak lain tentunya? oke. Untuk sampai saat ini belum ada sih ajakan untuk hal tersebut. Jadi ketika saya membuat RPP sampai saat ini belum ada orang yang ataupun sekolah misalkan, ayo kita betul-betul Pak saya ingin tahu nih bagaimana, sebenarnya belum ada, sampai situ belum ada ajakan, belum ada diskusi. Karena yang saya pikir juga gini, ketika saya tugas latsar itu dengan berbasis teknologi, angkatan saya juga memang belum banyak yang melek dengan IT tersebut. Jadi saya juga kesulitan mendapatkan tipe-tipe guru yang satu frekuensi dengan saya gitu, Mbak. Oh, Jadi jadi sampai sekarang belum banyak ya, menemukan yang tipe-tipe belum. satu frekuensi. Tenang aja Kang Irsyad, di portal guru berbagi ini semua guru yang ada di Indonesia nggak mungkin nggak dapat yang satu Iya. frekuensi ya sahabat guru berbagi ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti juga kan ini sudah jelas nih Kemdikbud, bisa saja nanti Mas Menteri mungkin ya, Mas bisa nanti dilihat dicek atau seperti apa gitu, karena Iya. ya berbasis IT juga loh Mas, bisa dicek juga. Ya, Ya, seperti itu. tentunya pasti insya Allah Mas Menteri pasti menyimak tayangan kita nanti ya. Karena beliau ini sangat apresiasi dengan guru-guru yang memiliki inovasi tinggi, mampu menciptakan terobosan dalam menyederhanakan sesuatu yang tadinya nggak simpel tuh jadi simpel Betul, ya. betul. Kang Irsyad sangat luar biasa sekali ya, cuma ini kita durasi waktu kembali lagi. Mungkin nanti next ke depan Kang Irsyad masih mau ya bergabung berdiskusi kembali dan saya menunggu dengan RPP inovatif yang lebih inovatif lagi Iya, dari iya, yang siap. sudah Kang Irsyad ciptakan. Mungkin ada closing statement untuk sahabat guru berbagi yang bisa Kang Irsyad sampaikan. Oke, closing statement dari saya. Bagi Bapak dan Ibu guru yang berada di seluruh wilayah Indonesia, saya yakin Bapak dan Ibu punya sesuatu hal yang bisa dimunculkan, bisa diberikan dan bisa dibagikan. Terutama ketika Kemdikbud memberikan sebuah portal guru berbagi, silakan Ibu dan Bapak upload RPP atau juga boleh artikel atau video. Di sana tidak hanya RPP, tapi ketika Ibu dan Bapak mencoba memberikan sesuatu, ya kita tidak berpikir apa sih manfaatnya buat kita, tapi yang terpenting kita memberikan manfaat bagi sesama, terutama untuk pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, seperti itu. Iya, iya. Baik, terima kasih Kang Irsyad atas closing statement-nya. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar sahabat guru berbagi, closing statement yang sudah disampaikan Kang Irsyad sungguh sangat luar biasa. Karena perlu sama-sama kita ketahui bersama sahabat guru berbagi, kita hidup tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, namun juga apapun yang kita lakukan itu memberikan manfaat untuk orang lain.
Terutama di portal Guru Berbagi ini kita diajarkan untuk saling berbagi, saling memberikan manfaat untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia. Baik sahabat Guru Berbagi, jangan lupa untuk bergabung di portal Guru Berbagi di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Baik sahabat Guru Berbagi, ayo terus semangat karena ini saatnya guru berbagi dari mana saja. Baik Kang Irsyad, mari kita bersama-sama ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kepada para sahabat Guru Berbagi. Terima kasih, sampai jumpa.